Ya kalau cerita orang zaman dulu kan bola-bola api kayak gitu sering dianggap sebagai orang ngirim santet ya, ada orang ngirim santet, teluh itulah gitu. Dan katanya bentuknya seperti bola api. Makanya kalau temen gue kalau ngeliat yang kayak gitu langsung kabur mereka gitu. Ceritanya tentang temen gue yang waktu itu kuliah di Bandung ya, di Unpad, Universitas Pajajaran. Jadi dia kos di daerah Jatinangor sekitar tahun 96 97 lah ya, sekitar tahun 96 97. Suatu hari menjelang maghrib ya, lampu mati, kondisi mendung, azan maghrib. Berempat, temennya berempat sholat maghrib karena tempatnya sempit terbatas. Teman gua nih sama temennya satu lagi nggak bisa ikutan, jadi nunggu lah di depan kamar kosan ya. Jadi teman-temannya sholat maghrib di dalam, dia di depan. Terus tiba-tiba mereka berdua itu ngelihat seperti kayak ada cahaya dari kejauhan, dan sepersekian detik benda itu langsung mendekat ke arah mereka, dan mereka ada di depan mereka gitu. Jaraknya cuma sekitar 10 meter, terus sekitar 45 derajat, posisinya sekitar 45 derajat di atas gitu ya. Jadi sangat dekat lah bisa dibilang. Bentuk bendanya itu seperti yang orang gambarkan tentang UFO ya, unidentified flying object ya, atau kalau orang Indonesia sering bilang piring terbang ya. Jadi bentuknya seperti itu persis. Kemudian ada lampu ya, dengan warna-warni dan berputar mengelilingi benda tersebut gitu ya. Jadi kalau mungkin kalau gue bayangin ya, lampunya itu kelap-kelip lah gitu, berputar mengelilingi benda tersebut ya, karena mungkin lampunya ada di pinggiran piringnya itu ya, kalau kita anggap itu cakram atau piring gitu. Dan peristiwa itu lama ya, jadi bukan cuma sekedar sedetik 2 detik, tapi ketika gue tanya temen gue bilang bahkan mungkin sampai sekitar 1 menit ya, 30 detik sampai 1 menit lah, lama. Dan anehnya temen gue dan temennya satu lagi ini hanya terdiam, freeze gitu, membeku, dan nggak bisa ngomong apa-apa ya, nggak bisa ngomong apa-apa sampai akhirnya si benda ini menghilang dengan cepat gitu, terbang dengan cepat gitu. Baru mereka sadar, bukan sadar ya, maksudnya baru mereka terhenyak gitu, apa tuh. Tetapi memang yang lucu atau yang unik, setelah kejadian itu teman gue dan temennya ini nggak saling membahas gitu, nggak saling cerita, nggak saling ngomong. Bahkan mereka nggak cerita sama teman mereka yang lagi sholat maghrib di dalam gitu. Bahkan teman gue ini nggak pernah cerita ke orang lain, cerita itu cuma ke orang terdekatnya aja, ke istrinya ya, dia cerita. Sampai kalau cerita ke teman-temannya itu baru terjadi ya sekitar berapa bulan yang lalu, mungkin setahun yang lalu ya, itu pun di WhatsApp grup teman-teman SMA yang kebetulan gue juga ada di grup itu. Dia cerita gitu ya, dan dia bilang ya, kata dia itulah baru pertama kali dia cerita ke orang umum gitu, maksudnya bukan ke sekedar teman-teman dekat dan bukan ke personal, ceritanya dalam sebuah grup tuh. Dan ya gue tanya kan, terus apa yang terjadi pada saat itu gitu. Dia bilang ya nggak ada, cuman itu aja, cuman gue freeze, terpaku, dan ya udah gitu, benda itu terbang lagi dan ya hilang gitu. Dan gue tanya apakah pernah terjadi lagi, nggak pernah, jadi cuman sekalinya itu aja gitu ya. Dan gue sempet nanya kan, temen lo yang satu lagi masih ada nggak gitu, bisa nggak gue konfirmasi gitu. Ternyata kata temen gue ya, temennya dia yang lihat barang itu udah nggak bisa dikonfirmasi ya, karena ternyata sekarang sakit lah gitu ya, kayak mengalami gangguan itu, sakit ya. Tinggalnya sih katanya di Jakarta ya. Kalau teman gue ini masih tinggal di Bandung karena dia kerja di sana dan berkeluarga di sana gitu. Jadi ketika gue minta, boleh nggak nih gue konfirmasi ke temen gitu, temen lo, aduh nggak bisa, nah katanya sakit gitu, kabar terakhir. Jadi emang walaupun yang lihat berdua, tapi ya
nggak bisa terkonfirmasi dua-duanya gitu. Jadi ya mau nggak mau cuma dari cerita apa teman gue itu aja gitu. Terus gue tanya lagi kan, terus lu pernah ngalamin kejadian apa lagi gitu? Wah banyak katanya. Jadi di tempat yang sama ya, maksudnya di kos-kosan yang sama, dia sering tuh kalau malam dia keluar kamar, terus dia sering ngeliat langit. Itu dia sering ngeliat beberapa kali, maksudnya bukan sekali dua kali, ada kayak pesawat gitu. Kalau dia sih ngeliat dari jauh itu sebuah benda, dan dia bilang itu seperti pesawat, benda ada lampunya yang bergerak itu pelan itu, terus kayak pesawat tiba-tiba berhenti kemudian mundur ya, jadi maju berhenti kemudian mundur terus hilang. Nah menurut dia kejadian kayak gini itu sering banget ya, lebih dari 2 kali 3 kali itu sering. Dan ketika gue tanya, itu pesawat bukan pesawat, mana ada pesawat maju terus mundur terus hilang ya. Terus gue tanya, itu cahaya atau benda? Dia bilang ada bendanya, cuman karena jauh jaraknya, tidak seperti ketika dia yang melihat yang menurut dia UFO itu ya, itu kan deket ya 10 meter. Kalau ini jauh, jadi kayak memang kayak pesawat, kayak dia melihat pesawat malam-malam, melihat pesawat kayak ada lampu dan segala macem gitu. Tapi memang dia nggak bisa memastikan bahwa itu bentuknya persis seperti pesawat, tapi paling nggak seperti itu. Dan itu benda, bukan lampu, bukan cahaya maksudnya ya, bukan cahaya itu. Nah kemudian juga cerita dulu waktu kecil pun juga dia ternyata sering, waktu SD itu sering dia ngeliat kayak bola api gitu ya yang terbang di langit gitu. Dan itu dia ngeliatnya nggak sendiri, dia kadang-kadang bertiga sama temennya berempat. Kalau pulang malam habis nonton layar tancap tuh dia ngeliat benda-benda kayak gitu. Dan ya kalau cerita orang zaman dulu kan bola-bola api kayak gitu sering dianggap sebagai orang ngirim santet ya, ada orang ngirim santet, teluh itulah gitu. Dan katanya bentuknya seperti bola api, makanya kalau temen gue kalau ngeliat yang kayak gitu langsung kabur mereka gitu. Dan itu sering katanya dia ngeliat. Dan kemudian ada lagi penampakannya ketika di SMP bulan Ramadan. Jadi biasalah pagi-pagi subuh masjid, terus habis masjid biasa kan main lah anak-anak kampung. Terus tiba-tiba suatu hari dia ngeliat dari kejauhan itu ada benda ya, yang menurut penglihatan dia adalah bentuknya seperti kuda dengan sayap ya, atau kalau bahasanya teman gue itu seperti buruk ya. Gue sendiri nggak tahu ya buruk itu bentuknya seperti apa gitu, karena ya gue nggak tahu lah gitu ya, wallahu alam. Tapi yang jelas kalau teman gue sih ngomong kayak buruk gitu ya, jadi kayak kuda tapi ada sayap gitu. Dan itu terbang warnanya biru katanya, terbang terus hilang gitu. Dan ya udah habis itu dia nggak pernah ngeliat lagi ya, sampai akhirnya ya dia kuliah di Bandung dan dia ngeliat itu di kos-kosan ya, yang penampakan seperti pesawat ya di malam hari. Dan ya ketika saat maghrib benda yang menurut dia UFO. Sampai saat ini sih ya temen gue itu nggak pernah tahu ya itu sebetulnya apa yang dia lihat. Apakah memang benar UFO, unidentified flying object, yang merupakan bendanya alien kan katanya, pesawatnya alien, atau apa ya nggak tahu gitu. Dan gue pun juga ya nggak tahu lah itu apa gitu, karena kan UFO sendiri mungkin juga masih masih perdebatan panjang ya, walaupun katanya belakangan pihak Amerika pihak NASA atau apa katanya mulai mengakui adanya itu ya. Bahkan ada istilah area 51 ya, 51 area gitu segala macem ya, kalau kita nonton film di Independence Day dan ya tapi nggak tahu ya apakah semua itu adalah sains atau konspirasi atau apa, gue nggak paham ya. Tapi yang jelas ada juga yang berpendapat ya, ulama atau ustadz berpendapat bahwa UFO itu adalah bentukan jin, makhluk goib gitu, yang membentuk seperti itu gitu. Karena kan memang jin itu seringkali bertindak atau berlaku seperti persepsi manusia gitu. Kalau di Indonesia ya berbentuknya seperti
pocong, kuntilanak dan segala macam. Sementara kalau di Amerika mungkin karena orang lebih rasional, lebih mempercayai hal-hal kayak alien sih, akhirnya mungkin jin itu menyerupakan seperti itu. Wallahu alam, gue sendiri juga nggak tahu ya. Tapi gue pernah dengar ada kajian-kajian yang menyatakan bahwa UFO itu sebetulnya adalah jin ya. Tapi ada juga yang sebagian yang mengatakan bahwa ya itu alien, dan alien itu ada ya, dan mungkin saja gitu. Menurut gue sih, agama Islam sendiri juga nggak menolak adanya makhluk lain di luar angkasa yang karena kan bumi Allah luas ya, dan mungkin saja gitu di galaksi lain ada juga makhluk yang mungkin seperti manusia atau bahkan mungkin lebih hebat dari manusia, lebih pintar gitu. Dan wallahu alam ya, menurut gue sih nggak ada satu ayat pun gitu atau hadis yang menyatakan secara jelas menolak adanya itu kan, adanya alien atau makhluk lain yang tinggal di luar bumi gitu. Wallahu alam bisa ya, kita nggak tahu lah gitu, kita nggak bisa memastikan gitu ya. Tapi yang jelas ya, mungkin pengalaman teman gue ini ya, pernah juga mungkin dirasakan oleh orang yang lain gitu. Dan ya gue sih cuma berharap bahwa pengalaman-pengalaman seperti ini nggak usah juga menjadi suatu hal yang kemudian jadi takuti gitu ya, karena apapun itu pasti semua masih dalam kerangka makhluk Allah gitu. Apakah alien, apakah jin, itu semua adalah pasti masih bagian dari makhluk Allah. Sehingga ya kita bertasbih ya, subhanallah, alhamdulillah, istighfar ya, karena memang mungkin saja gitu ya kita yang mengalami, dan nggak perlu khawatir ya, insya Allah bahwa semua itu pasti dalam kekuasaannya Allah ya. Selama kita beriman, kita minta perlindungan ya sama Allah, pasti insya Allah nggak akan ada yang menjadi mudorot buat kita. Yang menjadi pertanyaan ya mungkin itu ya tadi ya, kenapa teman gue itu nggak pernah mendiskusikan tentang masalah UFO ini ke temannya yang satu lagi yang sama-sama ngelihat gitu. Sampai hari ini mereka nggak pernah tuh ya, ngobrol ya, dari mulai kejadian dulu, setelah kejadian sampai hari ini mereka nggak pernah tuh ngobrol membicarakan itu ya, seperti layaknya mungkin orang yang mengalami hal yang unik dan aneh gitu kan ya. Biasanya kan mereka langsung diskusi tuh apa tuh gitu, lu ngeliat tadi, lu ngeliat apa, lu ngeliat ya, kayak gitulah gitu. Tapi ini enggak sama sekali ya. Bahkan mereka berdua juga nggak cerita ke temannya, ke 4 orang teman yang lagi sholat maghrib di dalam kosan gitu ya, karena ini kan suatu hal yang yang aneh ya gitu. Lazimnya ya orang cerita gitu ya, cuma ya teman gue nggak bisa jawab ketika gue tanya itu. Teman gue nggak bisa jawab gitu, kenapa mereka nggak pernah ngomongin itu juga gitu ya. Sempat gue tanya apakah lo terkena semacam kayak hipnotis atau mungkin kayak hilang kesadaran atau apa. Tapi faktanya dia ingat betul kejadian itu gitu. Dia ingat betul kejadian itu, dia bisa cerita detail juga dan dia bilang waktunya juga cukup lama gitu. Artinya dia nggak hilang kesadaran gitu, dia nggak lupa ingatan atau terhipnotis. Tapi entah kenapa mereka berdua seperti orang yang kemudian setelah kejadian itu ya enggan aja cerita ke orang lain gitu ya, enggan cerita ke orang lain. Dan ya udah, makanya sampai hari ini ya di antara mereka berdua nggak pernah saling mengkonfirmasi. Ditambah lagi ya teman gue yang satunya, teman gue itu sekarang katanya sakit dan nggak bisa dimintain konfirmasi ya. Mudah-mudahan nanti kalau udah sembuh ya bisa kita tanyain ya, kita konfirmasi tentang itu. Yang kedua, memang yang unik juga dari teman gue ini adalah pengalaman-pengalaman dia itu selalu terkait dengan benda-benda yang terbang gitu, benda-benda yang ada di angkasa gitu ya. Mulai dari dia kecil yang lihat bola api ya, kemudian yang lihat seperti kuda yang ada sayap, kemudian dia lihat seperti UFO atau seperti yang pesawat tapi yang mundur dan menghilang. Itu semua terkait dengan hal-hal yang sifatnya terbang di angkasa gitu.
Tapi sekali lagi ya teman gue itu juga nggak bisa jawab kenapanya gitu, karena memang ya itu udah terjadi dan dia nggak pernah mikirin kenapa seperti itu. Tapi sekarang eh, kayaknya udah nggak pernah lagi mengalami hal yang seperti itu. Ya mungkin itu ya yang bisa gue ceritain. Eh, Mungkin buat yang pernah mengalami hal yang sama, mungkin lain kali bisa cerita juga di sini. Sekian, terima kasih.